statusnya suami. Bapak-bapak hebat. Ya. Nah, 2026 itu kan 2025 kan banyak sekali kasus. Banyak. Kawin cerai. KDRT ya. KDRT. Nah, mudah-mudahan 2026 berkurang ya. Tapi yang satu ini, Kenapa? ini akhirnya menggugat cerai sang suami karena kasusnya yang kemarin. Tapi statusnya ini berarti janda dong? Belum, masih Janda berjalan. sengketa, Kak, masih Kalau sengketa. janda, jangan janda. Sengketa maksudnya belum jelas kan? Iya, kok janda sengketa tanah kali lu. Kalau sengketa tuh belum diketok Iya maksudnya. benar ya. Berarti janda bodong. Lu bikin nomor polisi lu. Kita sengketa dia bodong. Ini makanya masih proses di pengadilan. Kemarin kasusnya karena melaporkan sang suami dengan dugaan KDRT ya, Sobat Ambiar. Siapa sih? Nah, kemarin akhirnya diurus ke pihak polisian, cuman katanya mengalami dugaan penipuan dari oknum Oh, aparat. serius? Coba siapa sih? Coba kita akan hadirkan ini dia. Tiba-tiba bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Ratu Meta. Silakan. Sini Kak. Ya, Aku mah Bapak suami bingung silakan ya. duduk. Iya. Kenapa sih mau cerai kok kayaknya happy banget? Kenapa kok kayaknya happy banget gitu? Maksudnya itu ceria gitu loh, Kak. Iya. Belakang duda ya. Ya. Belum diketok. Halo, belum diketok. Maaf, masih di pengadilan. Bukan yang satu udah ada istri, yang Yang beda yang ini. Iya. Anda pilih yang mana? Kok kayaknya happy banget Ratu Meta, kenapa sih? Kenapa? Padahal kasus sedang Aku berjalan. tuh happy tuh karena ketemu kalian. Masya Allah. Karena ada duda di belakangnya. Ratu Meta, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ini kita mau kasih lihat Ratu Meta yang katanya iya. mengalami diduga mengalami penipuan Penipuan dari oknum aparat. Silakan. Geger. Penyanyi dangdut Ratu Meta kembali muncul di permukaan publik dengan berita yang cukup menghebohkan. Ratu Meta yang sebelumnya melaporkan kasus KDRT yang dialaminya dari sang suami, kini justru melakukan pengaduan tentang dugaan penipuan dari salah satu oknum aparat. Meta mengaku kecewa karena dimintai sejumlah uang demi dijanjikan masalah kasus perceraiannya dengan suami karena KDRT kemarin dipercepat penyelesaiannya. Hadidudu, sudah jatuh ditimpa tangga pula yang Ratu Meta. Gimana sih cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Jadi Ratu Meta ini yang kasusnya kasus KDRT yang dilakukan sama suami. Statusnya masih suami kan? Masih kalau sekarang ini. Jadi aduh lama banget Kak, di pengadilan agama belum selesai, terus juga di pidananya juga belum selesai. Berapa tahun, Kak? Dari Hampir kemarin Februari, Maret lah itu. Iya, udah mau setahun. Terus Jadi- artinya kamu minta bantuan oknum aparat gitu maksudnya? Apa gimana Ya sih? jadi karena di Polres Jakarta Timur itu lama sekali gitu. Masa iya saksi, setiap saksi harus 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali gitu kan. Sampai yang tadinya saksi stay di Jakarta, terus sekarang si saksi itu udah di Jawa gitu. Masing-masing saksi itu kan banyak gitu. Kira-kira nggak apa cuma sih yang 1, 2. menjadi prosesnya jadi lama banget tuh apa? Nggak tahu lah ya, dari dalam ibu harus begini, ibu kapan katanya apa namanya undang kita makan begini begitu lah, udah banyak banget ya ceritanya, dramanya terlalu banyak banget di dalam kantor polisi itu gitu loh. Sampai itu Tapi Ratu Meta, ketika kamu mengeluarkan statement seperti ini, yang artinya siap mempertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan, ada bukti maksudnya ya? Ada. Terus apa hubungannya dengan oknum aparat yang tadi diceritakan di tayangan kita saksikan? Ya, jadi saya bilang ini, karena sebelumnya tuh saya tahu nih orang yang adalah ya, maksudnya si oknum polisi ini dikerja di Polda Metro Jaya, dulu tuh dia penyidik di PPPA. Nah, saya bilang, Mas, minta tolong dong, kamu masih di ini nggak? Oh, izin Bu, iya saya masih katanya. Karena nih, saya pengen dialihin deh dari Polres Jakarta Timur, saya pengen ke Polda, biar cepet, bisa nggak kamu? Oh iya Bu, bisa siap Bu, katanya izin besok juga bisa Bu, dapat suratnya bla 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 gitu. Oh ya udah deh Mas, tolong ya Mas, saya bilang saya capek lelah banget pakai gitu. lawyer kamu? Saya udah pakai lawyer, cuman lawyer tuh mengikuti aturan dari kantor polisi Jakarta di Polres Jakarta Timur. Tapi sebetulnya ya, saya tuh udah bisa nilai nih. Wah, ini kayaknya nih diperlambat, biasa lah gitu kan. Terus apa? Aku udah sampai mancing sampai di di WhatsApp tuh.
ya elah nih kayak gini-gini masuk angin kali deh, masuk angin sana sini. Aku pernah bilang begitu. Maksudnya apa masuk angin sana sini tuh? Sakit Kak. Aku nggak paham. Ya maksudnya tuh ya mungkin ada support lah dari sini dari sana gitu kan. Maksudnya kita juga kan sebagai masyarakat dan rakyat biasa gitu pengennya segala sesuatu itu cepat. Apalagi saya yang di KDRT loh Kak. Saya kan ada semua visum, hasil rekam medis ada. Ya. Dokter pun yang di rumah sakit besar dia sudah Memberikan saksi statement gitu, ya. Oke. menjadi saksi gitu. Makanya kan, kamu kesel kenapa ini kok kasusnya lama sampai Lama, akhirnya kamu minta tolong bertele-tele. orang tersebut. Tapi sudah dipastikan bahwa orang tersebut adalah oknum aparat. Iya betul, oknum aparat. Saya bilang Oknum aparat atau calo? Kebanyakan kan soalnya enggak, calo nih oknum kan. aparat. Dia memang kerja masih Ya. masih aktif. Oke, kamu merasa dirugikan sama oknum aparat tersebut apa Ratu Meta? Sebetulnya itu lebih ke dijanjikan aja ya. Hanya dijanjikan. Dijanjikannya apa? itu, Kak? Dijanjikan, iya besok itu Kasusnya nanti kelar gitu. ya terus saya bilang kan gini ya nanti juga bisa dilimpahkan ke Polda, dari Polda nanti langsung ke Kejaksaan bakal cepet Kak kalau misalkan dari Polda nggak yang ngurusin. Oke deh saya bilang ya udah Mas, ternyata si oknum ini Mas gimana suratnya kok belum nyampe nih ke saya segitu kan harus tanda tangan. Ya. Iya nih maaf izin Bu katanya soalnya dari atasan dimintain uang nih gitu gitu kan. Oh gitu berapa ya Mas segituin. Ya terserah ibu deh berapa. Akhirnya saya kan bingung nih kan ketemu juga belum ya udah saya kasih yang seadanya aja. Berapa? Maksudnya ya segitulah saya bingung juga nggak mau ngasih tahu. Oke. Ya. Maksudnya masih di bawah 10 juta lah ya gitu masih di bawah 10 juta kayaknya yang kurang pantas aja kita ngomong. Cuma yang saya nggak suka itu dia tuh sebagai pekerja apa sih namanya polisi loh di situ kok berani sih sampai mau nipu saya gitu. Nah ini pertanyaannya saya balik, kenapa Ratu Meta juga berani untuk mengeluarkan uang? Karena saya waktu itu pernah ngurusin kasus saya juga di situ sebelumnya, jadi tahu juga kalau Tapi nggak harus pakai uang kan? Enggak, kalau sebelumnya. Oke. Kalau sebelumnya emang lawyer juga sih. Oke, jadi ada uang yang udah masuk, kemudian ada hal yang dijanjikan tapi tidak terpenuhi. Lantas berikutnya apa yang kamu lakukan? Nah, saya bilang ada sisi kecurigaan saya nih kayaknya nggak bener nih gitu. Saya WA dong, WhatsApp, Mas, kok ini gini. Ya udah deh, saya bilang kalau kayak gini kelamaan nih. Gimana? Iya Bu, mohon izin katanya. Sebetulnya uangnya kepake kata gitu sama tuh oknum polisi. Wah, Mas kamu nggak bener nih kalau kayak gini. Saya bisa viral nih gitu kan dengan kasus cuman nggak seberapa. Saya bilang itu yang saya sebetulnya yang saya nggak suka tuh dari situ gitu loh. Kok jadi di sini kejebur, di sini kejebur gitu. Sampai akhirnya Ratu Meta mencari tahu siapa orang tersebut, ya oknum tersebut sampai akhirnya ketahuan beberapa fakta. Kita mau lihat dulu. Jadi fakta-fakta apa aja yang kamu temukan setelah kamu cari tahu tentang oknum aparat? Ya sempat viralin karena kan waktu itu saya telepon nggak diangkat-angkat, WhatsApp juga nggak dibalas-balas. Jadi kayaknya Mas gimana ada etiket apa enggak sampai berhari-hari ini orang gimana ya gitu. Sebelum dia mau ini ya, sebelum dia menceritakan bahwa uang tersebut sudah terpakai. Ya. Dan akhirnya saya bikin status gitu-gitu kan. Maksudnya statusnya juga nggak lama, udah saya hapus lagi tuh. Langsung rame tuh. Kenapa status dihapus di lagi? story. Dihapus lagi Statusnya apa kenapa? statusnya kalau Hah? boleh tahu? Dihapus lagi deh Ya kenapa? statusnya tuh yang Intinya? ada yang kenal ini nggak namanya si bla 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 dia di PPPA karena dia habis nipu uang saya Oke. bla 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 gitu kan. Nah dihapus lagi karena Saya langsung dari situ saya screenshot saya kirimin ke langsung bilang, ya Bu mohon maaf Bu izin Bu tolong Bu katanya gitu. Saya kasih kesempatan lagi Bu inisialnya. Iya. Itu bukan inisial nama dong. Oke, terus akhirnya kasus ini sudah sampai mana? Masih tetap di Polda Metro atau memang dokumennya belum masuk ke Polda Metro Jaya, masih di Belum. Polres Metro Jakarta Timur? Masih, jadi Masih di sekarang sana, ya? ya udah saya balik lagi ke Polres Jakarta Oke, Timur. kita mau ngomongin kasusnya, tapi semoga ini menjadi pembelajaran buat siapapun Ya. itu bahwa tentu saja ya kita juga yakin dan juga berharap bahwa pihak kepolisian akan menjalankan tugas mereka. Mungkin ya ini kan asumsi subjektif aja ya, kalau betul. dari Ratu Meta barangkali memang sedang penuh kasus yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur ya. Kita kalau mau lihat kasus kita juga nggak mau lihat yang satu ini. Silakan, abang baca bang. Cerai di PA Jakarta Timur, Ratu Meta minta mantan suami nafkahi anak
20 juta per bulan. Oke, ini ke kasus perceraian ya. Harusnya Sekarang bisa kasus ya, perceraian. 20 juta Itu ya. 20 juta per bulan buat anak berapa? 20 juta itu anak saya masih bayi-bayi, dua anak loh. Dua anak. Itu kan Kebutuhan hanya sebetulnya itu hanya permintaan saya. Kalau misalkan beliau misalkan bisa nafkahin satu anak, oh oke lah 5 juta satu anak, silahkan, saya tidak masalah gitu Yang kan. penting ada. Yang penting ada. Ini ibaratnya proposal awal gitu ya. Iya. Enggak, para laki-laki langsung gini semua gitu. Jangan dong. Kalian itu mampu lebih dari itu. Cuma kalian cuma Amin. sedang berakting aja. Iya betul. Oke, sekarang kasus perceraian udah sampai mana? Iya kak, aku tuh lelah kak, di pidana aku lelah, di perceraian juga lelah karena dari putusan hakim aja tidak sesuai, ngasih 2 anak 5 juta dan akhirnya dari situ suami saya masih banding, dia mau 5 dua juta anak- banding? Iya 5 juta 2 anak banding, dia mau 2 anak 3 juta. Saya bilang emang anak kucing anak saya. Sabar. Dari situ saya bilang udah deh mau kasih mau enggak ya sudah dan Terserah, akhirnya nanti saya kasih. blokir. Oh, gitu. Semoga untuk kasus perceraian pun juga kasus KDRT-nya, perceraian termasuk pidana, dugaan KDRT bisa ada titik tengahnya ya. Iya. Oke, baik Ratu Meta, kita agak ajakin Ratu Meta untuk bermain Kursi kegegeran. Let's go. Dan Oke, Ini geger mulu nih ntar. Ratu Meta. Apakah kamu akan memilih untuk mengajak damai mantan suami demi co-parenting membesarkan anak-anak? Enggak mau. Gak mau damai ya, Kak? iyalah kekerasan jangan ya. Iyalah, enggak lah. Takut itu terjadi lagi Ntar ya. ditusuk lagi. Iya, karena biar jadi pembelajaran Iya, buat betul. siapapun itu nggak boleh melawan KDRT saya KDRT. udah ada, jangan. Tapi dia Saya sendiri untuk KDRT. ngajakin rujuk? Pernah? Enggak. Oh, enggak juga Enggak ada ya? komunikasi lagi udah. Setelah itu nggak ada komunikasi Nggak lagi. ada. Wow, cukup lama ya. Lama. Apa enggak maksudnya komunikasi maksudnya kayak tanya anak? Enggak ada kakak. Ke anak juga nggak nanya. Enggak ada sama sekali. Itu anak sambung atau anak kandung? anak kandung. Allahu Akbar, ya oke. Duanya anak kandung. Nggak ada. Enggak ada sama sekali. Sabar ya. Apakah ada teman selebriti yang diam-diam menjauhi kamu setelah kasus ini ramai? Enggak. Semua Semua mensupport? ngerangkul aku. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah Semua ya. ngerangkul aku, siapapun itu, mau teman-teman selebriti ataupun ibu-ibu apa, ya semuanya temen jauh juga Oke. merangkul. Apakah kamu pernah ditekan atau diintimidasi agar tidak membesarkan kasus ini? Enggak juga sih, enggak pernah. Nggak ada yang mengintimidasi ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, oke. Siapa orang yang paling kamu salahkan atas kacaunya hidup kamu saat ini? Mantan suami, oknum aparat, atau diri kamu sendiri? Ya lebih ke mantan suami sih, nggak terlalu jujur, nggak terbuka dari awal. Oke, kan sekarang ada komunikasi, kemudian Ya. juga di blok ya WhatsApp-nya. Mau bilang apa sama suami? Statusnya masih suami. Siapa soalnya. tahu Silakan. lihat kan nonton Mau gitu. bilang apa? Ya, saya pengennya gini loh, dari semua suami saya ataupun keluarganya yang melihat nonton saya ini sekarang, tolonglah jangan pernah mempersulit keadaan. Jangan pernah mempersulit keadaan. Ini seperti di pengadilan agama, toh kalau misalkan kamu nggak mau ngasih senilai 5 juta, 3 juta, 30 juta udah, whatever, saya udah ikhlas lillahi ta'ala, silahkan bawa rezeki kamu, anak-anak insya Allah ada rezekinya sendiri. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Amjar. Geger.